Lu bisa ngelihat gaib-gaib itu dari sejak kapan? Menganggap itu tuh bagian dari kita semua. Jadi kayak gimana wujudnya, orang apa bayangan gak jelas atau macem-macem. Ada yang cuma bayangan doang, ada yang cuma gue ngerasa doang, ada yang cuma bentuknya kayak di film-film, baju putih panjang, rambut putih panjang, terus yang putih pucet bawa tongkat. Gitu, gue direp-rep gitu. Okay. Jadi ada sosok bapak-bapak tinggi gitu, tinggi gitu, gede gitu. Pokoknya datang berkali-kali. Dari gue yang mukanya itu gue lihat kabur ya, cuman bayangan apa segala macam. Lama-lama mukanya makin jelas, coy. Pas gue di rumah nyokap gue kayak ngeliat, terus tuh apaan tuh? Totonya orang, ya gue salah. Bersama dengan kamu di podcast KDRT, Kisah Dalam Rumah Tangga. Selamat datang di podcast KDRT. Iya, selamat datang. Lu kayak Kayak penjaga Giant lu. Kayak kurang ajar lo. Ini jadi kayak cabul Ini gitu Alfamart. Alfamart. Belanja puas, Harga hemat. Pas. Bukannya hemat. Oh, udah ganti. Udah ganti. Udah ganti Coba ya? kalau dia. Coba. Selamat datang di KDRT. Takut sendiri. Saya sudah dengan menyiapkan suara satu lilin. Anda sudah siap? Siap. Jadi babi Saya akan ngepet babi dong. ngepetnya. Tapi ini kita opening podcast agak sedikit serem karena memang malam Boleh pakai hari. jilbab? Boleh. Malam Jilbab hari dulu ini ya. kita akan membahas. Kita semua Hudian. Iya, kita Hudian ya. Oh iya. 1, 2, 3. Hudi. Tet. Sesuai dengan temanya kita akan membahas tentang KDRT, keseraman dalam rumah tangga. Waduh, ini keseraman yang akan kita bahas adalah mengenai apa nih, Tia? Kita akan membahas mengenai kediaman Anda masing-masing di rumah. Aduh. Ini ngapa jadi kayak begini sih? Ya. Kayak Ari Panca gitu. Sedikit banyak kita akan membahas kalau misalnya di setiap orang pasti entah itu di rumah, entah itu Ya. mungkin masa lalunya, pasti semua orang pernah memiliki pengalaman gaib. Ya Iya. kan? Pengalaman gaib ya. Setuju kan? Ya kan? Bener-bener. Dan kali ini kita akan sedikit membahas kalau gue sih jujur aja pengalaman gaib kurang banyak. Tapi kalau Tia ini ternyata banyak banget pengalaman banget. gaibnya. Aduh. Oke, kita akan mulai dari Kita akan Perempuan. tanya perempuan berpaku ini. Kunti dong. Kita akan nanya dari Tia. Pengalaman. Emang bener Ti, lu Apa? punya pengalaman-pengalaman supernatural yang gaib gitu? Aduh. Gue pikir tuh orangnya yang tidak percaya gitu-gituan. Karena kan ada orang yang gue nggak percaya gitu-gituan gitu. Gue dibilang nggak percaya sih karena ngelihat, jadi ya Percaya ya? percaya. Gimana caranya bisa ngelihat? Iya, Pakai kacamata apa? pakai kacamata 3D. Jadi itu emang untungnya gue nggak mau sih. Banyak orang yang dari dulu tuh kalau ngeliat gue, kalau orang-orangnya biasalah kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh bisa tahu kalau misalkan dia yang bilang ngeluarin paku apa, bohong tuh mah istilahnya, karena gue memang tahu yang sesungguhnya tuh nggak begitu. Jadi kalau zaman dulu ini kan banyak tuh kayak keturunan-keturunan wali, jawara-jawara Iya. yang memang itu adalah utusan-utusan dari Allah lah ya istilahnya, untuk Karomah ya. karomah ya, untuk membantu dalam keadaan situasi. Dulu kan perang tuh. Iya, perang, dan teknologi juga belum Secanggih sekarang kan. Jadi Ah. lebih ke banyak yang kekuatannya lebih kekuatan batin atau kekuatan tekbal lah. Tapi gue kalau percaya bahasanya. sih, that's why Indonesia Tekbal bisa tuh menang. Apa sih tekbal? Tekbal itu Lu pakai kebal. bahasa-bahasa yang Kebal. internasional gitu kebal. kalau mau gue. Gue percaya sih, that's why Indonesia bisa menang pakai bambu runcing. Kayaknya sedikit Nah. banyak ada gaibnya tuh kuat juga. Kalau secara logika, Iya. bambu runcing melawan pistol-pistol bisa Betul. menang. Itu Makanya, emang agak iya. nggak logik. Si Agak Pitung. nggak logik. Si Pitung Ada aja kan. makanya ada si Pitung, terus Ah. Prabu Siliwangi. Banyak Ya, sih, banyak banget. Wali-wali segala macam itu kan banyak banget. Yang Aduh. nggak ada zaman dulu Armada yang nggak ada. Wali dulu ada. Armada. Armada Berarti belum lu ada. menyambungkan ini ke wali-wali, apakah lo ada turunan-turunan Jawara gitu? Iya, jadi keturunan Puyang ya istilahnya, kalau gue tuh nenek moyang lah ya. Nenek moyang gue tuh waktu tahun 1800-an, zaman-zaman Belanda itu memang udah terlahir sudah disunat. Jadi dia punya disunat. Apa karu. hubungannya sunat sama itu? Jadi pas lahir Disunat itu jin kayaknya. udah Oh, udah langsung kepotong. iya, udah dalam kondisi sudah apa sih kalau laki-laki udah balik ya? Oh Iya. gitu. Ya maksudnya udah disunat. Jadi udah nggak kulup gitu istilahnya. Udah nggak ada kuncupnya. Udah nggak Udah ada contohnya yang kuncupnya. kayak begini. Nggak usah ditunjukin, nggak usah. Nggak Nggak usah. usah.
Gak usah Nggak usah. diliatin. Gue kan pengen ngasih lihat. Nggak perlu. Mungkin yang nonton ke kita belum pernah lihat. Nggak Ah perlu. gitu. Mau Nggak jadi ditunjukin. diliatin. Mereka kan bisa googling. Oh iya. Ngapain Emang sih? ada. Nggak jadi nih. Nggak usah, iya nggak jadi. Japri aja Japri. Nanti kita kasih nomor teleponnya Aldi ya. Yang mau lihat. Enggak, nanti kita pajang di Instagramnya kayak KDRT Podcast ya. Iya. Demi rating ya. Bener-bener. Terus. Itu adalah selama 7 Turunan. Jadi istilahnya tuh ada kayak kata kakek-kakek gue sih bilangnya ini nih kayak dijaga selama 7 turunan. Nah, dijaga selama 7 turunan ini gue itu adalah turunan keempat. Iya. Anak gue itu turunan kelima. Berarti masih akan dijaga. Jadi masih akan dijaga dan istilahnya kalau bahasa sekarang tuh kekuatan itu tuh masih ada sampai 7 turunan. Oh. Jadi satu tergantung lo mempergunakannya atau mengasahnya Mau apa enggak? mau atau enggak. Nah kebetulan gue kan nggak mau, malah gue takut soalnya gue ngelihat di levelnya bokap nih, di keturunannya bokap itu yang nggak kuat malah jadi trends terganggu. gitu. Katanya Terganggu. trends gitu loh. Jadi emang ada yang nggak bisa menerimanya dengan baik, menerima dan menyikapinya. Jadi Iya. kadang-kadang tuh mereka tuh stres sendiri. Benar. Karena kan yang dilihat sama mereka kan bukan cuma manusia kan, tapi ada Iya. alam lain Yes. gitu. Jadi mereka tuh kayak suka ngomong kelihatannya sendiri. gila, Iya. Iya, Mungkin bener, menurut bener. kita gila, padahal dia berkomunikasi Nah. gitu kan. Tapi Makanya. itu ngaruh, lu bisa ngelihat gaib-gaib itu dari sejak kapan? Bisa ya? Dari seingat gue sih gue udah ngelihat dan gue udah menganggap itu tuh bagian dari kita semua. Oh. Kayak gimana wujudnya, orang apa bayangan gak jelas atau Macem-macem, ada yang cuma bayangan doang, ada yang cuma gue ngerasa doang, ada yang cuma bentuknya kayak di film-film. Oh ada itu benar di film. Ada. Jadi stereotip Oh. itu tuh kayak bentukannya nenek lampir Iya. misalnya bawa-bawa tongkat, Kunti, Iya, gitu ya. iya, ada. kolong wewe gitu. Ada, tapi gue yang menurut gue paling absurd ya, yang ada di TV-TV itu yang beneran pernah gue lihat secara nyata itu yang kayak nenek-nenek, baju putih panjang, rambut putih panjang, terus yang putih pucet bawa tongkat itu Matching ada. ya. Serem gak tuh? Iya, Dia matching matching banget banget tuh. emang. Sampai rambutnya Pakai putih. fashion stylist deh Pakai fashion kayaknya. stylist. segala Ampun. setan lu Tapi- ceng-cengin. Tapi lu sempat komunikasi sama dia? Enggak. Momennya Nah, waktu itu untungnya- lagi apa? Kebanyakan Tidur. tuh gue kalau lagi kalau lagi tidur tuh nggak tahu, banyak yang kayak ngeliatin gue berseliweran entah dari jendela, entah dari samping kasur, entah dari kayak ngeliatin gue lagi tidur. Numpang lewat aja Num- atau gimana sih? Mampir sih kayaknya, mampir ngeliatin gue. Jadi kalau gue misalkan kan kadang kan kita tengah malam suka kebangun kan. Iya. Pas gue melek tuh entah ada yang lagi di samping gue ngeliatin gue, entah ada yang Lu nggak tiba-tiba kaget? di atas perut. Enggak, biasa aja. Di atas perut lo. Di atas Wow. perut berdiri gitu atau di Ya samping Allah. gue. Mau macam-macam, entah yang tiba-tiba. Apa laki lo gak cemburu tuh dia tiba-tiba ada di atas Kan nggak lo? kelihatan Oh, lakinya. oh iya. Apa gimana Betul. bentuknya gimana lah? Bentuknya tuh laki Aduh, lagi. gue mau nanya, Apa? ada yang bentuk cowok ganteng gitu? Belum ketemu Siapa sih. tahu dia. Iya, bener. Kalau Jangan cuma di atas kalau dong. setan-setan di luar negeri kan bawa pakainya Vampir, jas, jas. vampir gitu, baju Fedora. kerajaan. Enggak sih, ini biasa kayak manusia. Kan kita ngeliat manusia macam-macam kan? Iya, Ah. kayak gitu aja. Oh, tapi darah-darah gitu? Ada juga yang berdarah-darah, tapi itu nggak banyak. Kebanyakan tuh ya normal cuma ya lebih pucet aja dan dia ngambang gitu aja. Tapi dia nggak coba komunikasi sama lo untuk menyampaikan satu pesan gitu. Takutnya. Nah, karena guanya juga cuek, mungkin karena udah kayak kebiasaan, jadi kayak cuek aja, nggak pernah ngajak komunikasi. Makanya orang kayak nggak pernah menganggap gue gila atau gimana. Oh. Mungkin kalau gue suka ya kalau waktu gue bayi sih kata nyokap gue atau om gue Sering atau ngomong siapapun, sendiri. iya itu emang sering kayak bercanda sendiri Kita apa. jauhin dia Iya yuk. Kayak udah mulai nggak normal deh kita. Udah mulai nggak Pertemanan normal, ya. kita. Tapi lu pernah penasaran gak sih misalnya lu liat sok, gue pengen pegang nih, nembus gitu Nggak. kan? Penasaran kan? Oh. Nggak tahu kenapa, pokoknya gue nggak kayak ya ibaratnya tuh jangan saling ganggu lah kasarnya gitu. Jadi gue biasa aja. Nah sampai akhirnya itu pas gue kelas 1 SMA itu gue merasa terganggu sama satu sosok. Oke. Jadi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ini datang. Dia nih kayak anak kecil gitu, putih, kayak Jepang gitulah, berponi. Oh. Sosoknya Dora versi Jepang lah ya. Oh. Itu ganggu. Padahal Maksudnya, lucu ya Dora kan nih. Iya. bentuknya emang lucu, tapi kehadiran dia itu bikin gue pertama kali ngerasain yang namanya tindihan atau diirep-erep. Jadi gimana pertemuan lo pertama kali gimana sama dia? Nah dia ada di kamar gue pas gue awalnya sih dia tuh kayak ada di mimpi gue. Lu ngerasa kayak mimpi. Iya, ngerasanya kayak mimpi. Tapi pas gue bangun, dia ada di depan gue dan itu pertama kalinya gue ketakutan ngeliat setan. Ekspresinya gimana dia? Biasa aja duduk, Datar Nyender. aja, flat. ngesot,
kayak gitu. Oh karena padahal mukanya nggak serem karena lu merasakan sensasi. Ya sensasinya itu pertama kali gue kayak bener-bener ngeliat setan gimana sih. Dari situ sampai sekarang gue jadi penakut. Jadi tapi dia ngikutin lo selama berapa lama tuh ngeganggunya? Itu selama bulan puasa kan, karena katanya setan dibelenggu bulan puasa. Nah itu dia. Ternyata enggak ya. Itu cuma kiasan doang mungkin. Tapi kan ya. setan anak pembangkang. Madol ya. Iya madol. Nah akhirnya gue kan nggak kuat kan, nggak kuat ngerasain itu. Gue cerita sama nyokap, gue nggak kuat nih ada yang ganggu apa segala macem. Sama nyokap dipanggilin kiai, terus diajak ya ngobrol lah sama dia. Kayaknya sih bilang ini sih dia nggak ada niat apa sih sama kamu ajak ngobrol aja, dia bisa bantuin kamu dalam segala hal. Oh emang iya benar. Untungnya jadi harta yang lu peroleh tuh atas bantuan dia. Bisa jadi ya, pantesan jobnya banyak Tia ya. Nah ini untungnya nyokap bokap gue itu membekali gue agama dari gue kecil ya. Jadi Jadi lu gue gak sudah manfaatin. Bodoh. Lu kan bisa transfer ke teman-teman lu. Iya. Jadi komunikasi pertama lu sama dia gimana? Enggak ada komunikasi. Dia jadi lu gak mau. Lu kelas kepala nih. Gue bilang sama zodiak lu apa sih bisa kelas kepala? Leo. Oh pantesan Leo. Udah kalau Leo udah kelas kepala gak bisa dikasih tahu. Coba kalau Sagittarius atau Libra, pasti manfaatin ya. Wah lumayan nih buat bantu-bantu nyari duit ya. Oh jadi lu gak mau? Enggak, jadi gue bener-bener karena gue merasa kehadiran itu ganggu gue dan gue merasa sampai kayak mau mati. Maksudnya gila lu, rep-repan itu gak enak. Mungkin di sini Pak RT Bu RT yang pernah ngerasain di rep-rep tuh tahu rasanya. Itu bener-bener nguras energi banget, gak bisa nafas. Seminggu aja tuh gue kayak udah lemah banget cuy. Seminggu ketemu berturut-turut? Iya, setiap hari, bener-bener setiap hari. Jadi, tuh dia ada di kamar gue. Jam-jamnya jam berapa aja? Malam? Malam. Pas tidur dong? Pokoknya ya jam-jam 9 ke atas lah, pas tidur atau bangun tidur gitu. Dan di kamar gue, dia stay-nya tuh di kamar. Akhirnya gue tetap gak mau, pokoknya gimana caranya gue gak mau lagi ketemu sama dia. Nah ya biasalah dibacain, disyaratin apa segala macem. Akhirnya ya dari situ gue gak ngerti, bahasa mereka sih ditutup sih. Intinya gue ditutup. Jadi batinnya ditutup ya. Iya, gue nggak bisa ngeliat lagi sekarang. Jadi si Dora itu kecewa ya. Kecewa dia. Udah PDKT, ditolak, baik-baik lagi. Dia sayang sebenarnya sama lo, bisa jadi kan temennya lo jadinya. Iya, memang si Kiai itu ngomong dia suka sama kamu, dia nyaman sama kamu, makanya dia pengen ngikutin kamu dan dia bisa bantuin kamu. Nah mungkin ya, ini kalau waktu itu gue nggak merasa kehadiran dia, gue direp-rep atau gue tersiksa, mungkin dia jadi temen gue. Tapi masalahnya gue kehadiran dia itu gue tersiksa cuy. Jadi nggak nyaman, ngapain? Jadi gue nggak nyaman, gue bilang nggak mau, gue gimana caranya, pokoknya gue nggak mau nih. Kan dia nggak ganggu, orang cuma ngeliatin lu doang. Tapi kan sensasinya. Tapi sensasi, lu belum pernah ngerasain direp-rep ya berarti? Sudah. Oh udah pernah. Nanti gue cerita. Cerita. Nah itu akhirnya. Ya gimana caranya gue nggak mau. Nah untuk gue biar nggak ngerasa dan nggak ngeliat dia lagi kan ditutup kan. Untuk ya nggak ngerti lah gimana caranya, didoain sama Kiai itu. Sampai detik ini gue udah nggak ngeliat. Jadi tapi lu masih bisa merasakan nggak? Nah cuma gue bisa ngerasain. Tapi gue jatuhnya jadi penakut, super penakut gue. Sekarang bisa gitu ya, tadinya nggak penakut sama sekali, sekarang jadi penakut. Dulu ya mau gue ditaruh di tengah kuburan tengah malam seharian sendiri juga gue bakalan takut. Tapi sekarang gue ditinggal sendirian di rumah aja nih, siang-siang gue pasti keluar. Rumah sendiri padahal ya. Iya. Kalau itu gue sempet cerita ke psikolog sih. Kok gue jadi penakut? Siapa psikolognya? Tika Bisono. Itu terus ya setiap episode ya. Gak ada psikolog lain. Psikolog lain dong, tolong dong referensinya ya. Jadi itu trauma jatuhnya. Jadi kejadian itu tuh jadi trauma gue yang membalik keadaan. Yang tadinya gue istilahnya berani, gue jadi penakut. Jadi gue sekarang ini super penakut banget. Cuman butuh gitu doang dia langsung jadi penakut ya. Satu momen itu, padahal sebelumnya dia udah ngeliat banyak sekali setan. Padahal lumayan lo, itu juga bisa jadi pekerjaan sampingan lo. Kali-kali aja lo ternak dong. Lo bisa jadi punya program TV sendiri. Iya, oh iya benar. Tia Kiyoshi ya. Tia Kiyoshi misalnya. Tia
Tia si anak Atau jurnal Tia. jurnal Ya. Tia si anak indigo gitu. Bisa. Nah, ini karena anak gue itu adalah keturunan kelima, jadi gue khawatir dong. Anak lo sama tapi udah ada anak gue. ciri-ciri dia ngomong Nggak. sendiri kan. Enggak sih, gue gak merasakan itu. Dia penakut Mudah-mudahan sama kayak nggak gue. Oh, dia penakut sama Lagian dia. yang gue bingung kenapa harus 7 turunan gak ada tanjakannya. Nah itu dia. Susah berat kayaknya kalau mau nanjak. Mungkin dulu tinggalnya di bukit Oh kali. iya, bener. Iya, jadi Tinggal turun. aja. Iya, iya. Kalau lu ada pengalaman mistis? Jadi kalau gua itu sekitar 6-7 tahun lalu, Ya. gue sempat ngekos. Jadi gue sempat nyari kosan gitu. Jadi gue pindah dari kosan lama ke kosan yang baru. Itu di daerah Kemang Timur. Masih ada rumahnya sekarang. Terus gue datang ke rumah itu, terus gue tanya sama yang jagain gitu. Mas, ini kos di sini berapa? 800.000. Murah dong. Sebulan. Di Kemang dong. Rupiah, di Kamar Kemang. mandi di dalam. Rumah gede banget kayak rumah Pondok Indah. Satu rumah? Oh enggak. Ada gue dikasih satu kamar. Oh iya iya. Terus ada kolam renangnya. Wih. Di bawahnya itu ruangan kosong gitu. Jadi punya rumah nggak tinggal di sana. Wow. Jadi dari 100% rumah yang ada, yang digunakan itu hanya sekitar 20%. Oke. 80% itu nggak digunakan sama sekali, kosong. Wow. Banyak barang-barang tapi barang-barang peninggalan lama gitu. Yang punya rumahnya udah nggak tinggal di situ. Nah terus gila murah banget 800.000. Ya gue sikat aja. Sikat dong. Ya kan Hah. gue milih kamar yang menghadap ke Jalan Raya. Ya. Kemang Timur itu kan daerah yang Ramai. Strategis. enggak, sepi sebenarnya. Oh. Yang jual-jual furnitur itu loh. Oh Tau iya nggak sih? iya. Oh, iya. Nah itu kan furnitur tua ya kan. Terus banyak pohon-pohon Pohon besar ya. termasuk di rumah itu juga ada pohon besar. Jadi gue ada di rumah itu seminggu pertama itu gue digangguin terus. Gangguinnya Apa? Jadi gue lagi tidur nih, Hah? lagi tidur, tiba-tiba gue melek itu di depan gue ada pohon gede. Lu mimpi kali. Kagak mimpi. Muncul gitu ting. Iya, ada pohon gede gitu seolah-olah tuh gue lagi ada di pohon itu. Terus apa yang lu lakuin pas lu ngeliat pohon? Udah. Terus Itu langsung hilang apa? langsung hilang. Terus gue nano gitu. Terus Aneh ya, gue gak bisa jadi bayangin. selama seminggu nih. Jadi besokannya Gue merinding. lo kan boker kali. Ih serius. Jadi, ini berarti terus- kejadiannya bener. Terus beberapa hari kemudian ada gitu, gue direm-rem gitu. Oke. Jadi ada sosok bapak-bapak tinggi gitu, gede gitu. Pokoknya datang berkali-kali dari gue yang mukanya itu gue lihat kabur ya, cuman bayangan apa segala macam. Lama-lama mukanya makin jelas, coy. Oh, berkali-kali Bentuknya tapi apa? ya, enggak sekali kan? Berkali-kali dan itu hampir seminggu. Terus gue bilang baik-baik sama dia. Siapapun lo, pakai bahasa Indonesia. casual aja. Siapapun lo, gue nggak takut. Gue cuma Iya. numpang di sini doang. Gue nggak akan buat macem-macem. Iya. Udah, dari yang kayak gitu, udah. Kok bisa sih lu gak takut? There's no other choice lah. Kalau misalnya, ya gimana? Gue mau lagi kemana? Tapi coba? lu udah itu kan seminggu kan waktu yang lama di. Lu sempet nanya nggak ke penjaga ini ada apa sih dengan rumah ini atau gimana? Enggak. Gue orangnya nggak Cuek sibuk, aja lo ya. aja. Selama Bodo masih amat bisa lo ya. handle Masih lu. bisa gue handle. Nah, terus dari gitu bulan depannya kejadiannya makin menggila-gila lagi. Jadi dia datang dengan muka yang bukan muka yang begitu, terus kayak bikin kamar gue tuh seolah-olah goyang. Wow. Ngerti nggak? Gue pikir itu gempa. Oke. Terus gue Terus? cuma bilang gini, gue udah ngasih tau baik-baik sama lo. Oh Ya, marah lo nih tolong ceritanya jangan ya. ganggu-ganggu gue. Oh Gue bilang marah itu. nih. Habis itu dia hilang Terus? selamanya. Wow. Dan itu jadi kamar yang paling enak. Habis itu nggak ada kejadian apa-apa Nggak ada lagi. kejadian apa-apa lagi. Terus lu gak Kamar bilang aneh yang, ya. yang paling enak tuh maksudnya suasana kamar itu Jadi adem gitu ya. Terus biasa temen gue kan suka betah main, apalagi di Kemang kan strategis, main ke sana, dan tempat itu beberapa lama kemudian lumayan laku banget. Kamar-kamarnya tadinya kosong ya udah terisi. Kayaknya mungkin dia merasa bahwa itu tempatnya dia, Iya. dia orang baru pengen kenalan misalnya. Iya. Terus dia coba nih ngelihat tindak tanduk gue sebagai tamu di situ tuh menjadi tamu yang baik atau enggak gitu, dan akhirnya ya baik-baik aja, di situ mereka hilang. Iya, bingung Lu juga gak sih kalau berusaha kayak gitu. nanya. Tapi emang itu rumah ya, kalau misalnya dilewatin sampai sekarang juga, Heeh. emang kelihatan serem banget. Oh masih ada sampai sekarang Masih belum ada, berubah. nggak direnovasi juga karena Wow. emang kurang biaya kali ya, nggak direnovasi juga. Hmm. Jadi setelah gue ngekos di situ, itu tadinya cuma 4 kamar, gue bikin rame lah, ya kan, gue bikin rame. Terus karena parkirannya gede, gue bikin kayak bazar-bazar gitu, kerjasama sama yang punya. Terus banyak teman-teman gue yang mulai ngekos di situ, yang tadinya 4 kamar, tiba-tiba dibangun nih 12 kamar. Wow. Harga kos dinaikin.
gue kayak lipet. Kan gue emosi ya. Habis Gara-gara lu ramein Iya. jadi malah naik. Kurang ajar yang punya. Lu nya ikutin naikin? Gue ikutin naikin. Wah kurang ajar. Dikasih komisi kagak. Iya, kan? lu Naikin, ngapain? Iya, Terus iya. habis itu udah gue cabut dari situ. Sampai sekarang dia masih rame Lu ini. kebayang tempatnya. gak sih? Enggak, tiap gue lewat ke sana itu tulisan masih ada kamar kosong. Oh. Jadi itu banyak banget kamar kosong sekarang di kosan itu. Wow. Terakhir gue ke sana kayak setahun lalu gitulah, belaga-belaga pengen tahu gitu kan. Ya. Ini berapa sih sekarang kos-kosannya gitu? Harganya kalau nggak salah 1,5 juta gitu. Dengan bangunan yang udah jelek banget, terus makin lama makin hancur lah bangunan. Ya iyalah nggak direnovasi. Apalagi Nggak kosong direnovasi. kan. Dari Sepi. 12 kamar itu cuma keisi 2. Wow. Ini berarti kan menandakan sebenarnya di setiap kemanapun kita pergi sebenarnya sosok gaib itu pasti ada lah ya. Pasti Iya, ada. pasti Gimana ada. caranya kita menanggapinya dan lu nih gue salut sama dia nggak takut loh. Iya itu Malah dia- hebat loh. Maksudnya Malah dia bertahan sebulan lebih dan dia bilang lu jangan ganggu. Jadi gue total ngekos di situ 2,5 tahun gue. Ada 2,5 Lama tahun. loh. 2,5 tahun lama banget. Gue tapi itu setuju hebat. sih. Maksud Setuju. gue dengan tapi lu memang ada keturunan apa gitu atau Enggak sih kayaknya dia orangnya Nggak logis ada. gitu. Kalau Jadi itu Sebelumnya lu nggak pernah ngeliat setan sama sekali kan atau Nggak, ngerasain? nggak. Baru kali itu doang seumur Nah, hidup itu lu. dulu. Jadi emang ada setan-setan tertentu itu yang menampakkan ke kita. Iya. Emang spesifik pengen gangguin kita. Kalau dia Hmm. kan bentuknya enggak kan, karena dia kan berseliweran Emang dia bisa aja. ngeliat gitu ya. Gitu. Wow. Itu lucu banget sih gue. Gue nganggap itu kayak lucu aja udah. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang diganggu ya, Ah. udah kalau lo emang bisa baca ayat-ayat kadang Baca. kan kita lagi skip ya. Iya. betul. Mau baca kulhu aja kadang-kadang suka libet-libet gitu kan. Iya. Iya, pakai bahasa gaul aja. Iya, Karena kan sebenarnya bahasa. bisa Dia ngerti juga kok pasti. Ngerti. Gitu aja. Asalkan lo nggak gue ganggu. menghargai aja, gue nggak takut sama lo. Udah pergi sana. Udah gitu. Kayaknya emang bener begitu sih karena kita kan manusia ditakdirkan emang fitrahnya paling tinggi lah di antara malaikat gitu ya. Iya. Jadi kita nggak boleh takut sama hal-hal gituan. Kita boleh percaya tapi jangan takut. Benar. Betul. Malah kalau gue sendiri kebalikan loh. Gue Gimana? pengen bisa ngelihat komunikasi tapi nggak bisa. Oh. Tapi lu pernah merasakan sensasi itu? Enggak. Cuman merinding disco gitu? Hah. kalau merinding wajar Direp-rep lah. gitu? Gue pernah malah pas gue di rumah nyokap gue kayak ngeliat, terus tuh apaan tuh? Totonya orang. Ya gue salah. Oh dia ngarep ya. Gue Dia ngarep akhirnya jadi sugesti ya. Jadi sugesti. Gue bahkan ya gue kan ya namanya kerjaan kita kan di MC, kadang-kadang gue mikir gue polosan begini apa maksudnya nggak terlalu mikirin pagar gaib kan ada loh yang kayak gitu-gitu kan. Ada. Orang pinter biar tidak terjadi apa-apa atau biar karirnya bagus. Gue kadang-kadang suka mikir apakah gue butuh kayak gitu-gituan ya, karena kan persaingan tuh kadang-kadang nggak cuma persaingan secara sehat Ya, tapi jangan. secara Jangan gaib. lah, jangan Jangan sampai lah. gila. Bukan untuk megang yang nggak bener-bener, tapi untuk melindungi diri gue dari orang yang pengen jahat ibaratnya gitu loh. Gitu kan. Ingin menjatuhkan lo ya. Ingin menjatuhkan atau nggak suka, karena kita udah baik-baik aja ada aja orang nggak suka kan, kayak gitu. Nah gue sampai berpikir apa ini butuh kayak gini gitu. Sampai gue Tapi pernah rumah tangga lo selama ini baik-baik aja nggak? Maksudnya baik-baik aja lo alhamdulillah. gampang kepancing emosi gitu-gitu. Ya gue Itu sih biasanya selalu, kan ada peran setan juga lo di situ. Iya benar. kalau gue selalu berpikir logis ya, kalau gue berantem sih pasti sering. Tapi gue nggak berpikir nih kayaknya gara-gara gaib nih. Enggak. Oh. Emang guanya aja kali gue Merasa ini emosi. emosi lo ya, emang Iya. benar. Iya ada nih Emang tetangga darahnya. gue, Ah. tetangga gue nih di komplek yang lama. Ada satu rumah. Oh yang lo ceritain waktu itu. Iya benar. gimana, Ada gimana? satu rumah ya. Itu yang tinggal suami istri sama anak satu. Setiap hari berantem mulu. Setiap hari, berarti Setiap nggak hari normal. Berantem mulu, teriak-teriak sampai tetangga-tetangganya dengar, ya kan? Terus udah gitu kena sial mulu. Jadi entah itu mobilnya tabrakan lah. Ya Allah. Innalillahi. Iya, pokoknya entah itu tiba-tiba rumahnya bermasalah, sementara rumah-rumah lainnya nggak ada masalah. Pas dicek-cek, dilalahnya nih ya, dari semua rumah yang ada di komplek itu, cuman rumahnya dia doang yang di bawahnya itu ada kuburan. Belum diangkat, Wah. belum dipindahin. Tapi Nah, memang ini sih kalau dalam mungkin agama lain juga sama kali ya Iya. sama muslim. Jadi kalau muslim itu sebelum kita nempatin rumah itu ada baiknya diselamatin dulu, didoain dulu, ngajiin dulu, benar. Maksudnya supaya barokah. Maksudnya kan didoain itu kan yang baik ya. Jadi Ya. supaya barokah, dihindari dari hal-hal buruk, Betul. dijauhkan dari godaan setan. Maksudnya Aha. itu sih pengaruh sih. Makanya gue maupun gue cuma ngontrak pun, zaman gue baru nikah kan gue langsung ngontrak. Itu yang pertama kali gue lakukan adalah sebelum pindah di ngajiin dulu. Itu menurut gue sih lebih ke Ngaruh banget ya. Iya, Ngaruh lebih banget ke ya kita Pencegahan. kan berdoa ya, Iya. berdoa untuk
tinggal di rumah ini mendapatkan barokah, Benar. rumah tangga aman. Walaupun sejahtera. emang misalnya PRT BRT ini logis banget, gue nggak percaya deh kayak gitu ya. Itu ada kok, tapi Ada. maksudnya lakuin aja gitu ya. Iya. Sebenarnya Buat pencegahan. selama tujuannya baik, Betul. lakuin aja. Apalagi kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu dengan niat yang baik, misalnya, karena ada ya kan biasanya kalau mau pindah rumah kan juga kalau orang Jawa tuh hitungannya kan lebih banyak. Ada tuh. harinya, ada ada jamnya gitu ya. kan. Iya. Paling gue sih gue nggak pernah merasakan gaib, tapi paling anak gue. Oh iya, anak kecil biasanya Bisa. katanya kalau yang masih polos, belum banyak dosanya, Nggak, itu gua- lebih sensitif Gue ya. kadang-kadang suka aneh. Kalau misalnya gue ke tempat tertentu, pernah tuh misalnya gue lagi liburan ke puncak, gitu, terus nginep di tempat kakak ipar gue, dia malamnya nangis nggak berhenti. Kayak ada yang ganggu, nggak nyaman gitu. Oh. Ternyata pas dicek beneran, karena anak gue kan lucu. bro. ternyata lo belum ganti popok. Ya, Iya. gimana? Gak nyaman ya. Ternyata memang goib itu bisa suka juga sama anak kecil. Dan gue Oh. baru dapet cerita kemarin. Jadi temen gue ada yang hamil. Oh. Dia mampir ke tempat saudaranya. Hmm. Rumahnya 1 hektar katanya. Widih. Iya kan? Kaya 200 banget. 200 Janda, temen lo janda. Coba rumah- kenalin kali. rumah saudaranya. Si temen gue ini main ke rumah Oh, saudaranya saudaranya agak di janda. kampung. Saudaranya Enggak janda. Janda mulu ya. Ya kan? Memang tuh dia gede banget rumahnya, yang dibikin rumah cuma 200 meter. Oh. Ada kolam renangnya, dia main di belakang pohon bambu. Waduh. Pulang-pulang kagak bisa gerak. Siapa? Badan itu, ceweknya itu, temen gue Dia ini yang nggak lagi gangguin, hamil. dia nggak ganggu kali. Ternyata memang katanya akhirnya kan, wah ini nggak bisa gerak segala macam, dipanggil tukang urut yang bisa. Heeh. Oh ini mah ketempelan ular. Jadi diikat gitu dia sama ular, nggak bisa Ya bergerak. Allah. Ular gaib Siluman nih. ular ya. Astaga. Terus ngelepasnya gimana? Ya kalau orang bisa kan nggak diapa-apain, cuman ini mah udah gampang, ini mah dikasih air daun kelor, katanya Daun dibaca-bacain. kelor, daun karet biasanya Ya, tuh. dibaca-bacain akhirnya udah. Tapi besokannya pindah ke kiri, gitu-gitu deh. Oh. Jadi itu gaib tuh sebenarnya ada, makanya kita harus mungkin datang permisi, kita nggak ganggu, Satu minimal guru, ya satu baca ilmu. doa. Kalau Iya, dulu saling kalau dulu ganggu. waktu kecil kan kalau kita mau pipis kan misi-misi Numpang-numpang. numpang. anak bagong mau pipis Ya, gitu. Lu anak gitu nggak sih? raja mau pipis. Anak raja mau pipis gitu. Oh, kalau pengalaman itu gue pernah punya. Oh ya. Gue waktu itu kencing di pohon, gak permisi. Besokannya gue masuk rumah sakit. Ya, serius. Kenapa? Kok bisa? Ya, nggak Apa? tahu, gua Yang nggak- lu rasain apa? Kayak sakit biasa aja, tipes, demam segala macam. Tapi gue baru ingat, oh kemarin gue tuh sempet di pohon itu kayak gitulah, ibaratnya kayak ngenyi gitu sambil kencing. Walaupun gue mikirnya enggak kali ya, masih tetap berpikir positif, kayaknya nggak gara-gara Lo itu. yakin kencing doang? Ayo. Kalau Itu kencing doang dia. sih normal. Iya, kayaknya selain kencing doang ada yang lain. Kencingnya enak. Ya ampun. Gitu, jadi hati-hati buat PRT Bu RT, harus tetap permisi karena kita di dunia ini nggak cuma hidup sendiri, pasti Betul. ada alam gaib tuh. Betul. ada. Bener, ini mungkin kalau untuk orang-orang zaman sekarang ya, apalagi orang-orang zaman now, banyak lah yang nggak percaya karena memang udah sensitivitasnya tuh udah berkurang. jarang. Udah jarang. Udah jarang banget. Tapi sebagian orang masih ada kok yang ngerasain. Nah, itu sih bener-bener ya satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu lah. Betul. Dan jangan terlalu takut juga kan, karena intinya emang kita diciptakan lebih sempurna dari mereka. Lebih sempurna dari mereka. Iya. Karena kesempurnaan itu milik Allah. Dorce. Show. Tapi memang Show-nya biasa aja dong. pengalaman-pengalaman Ulang. gitu ya. Karena kesempurnaan itu adalah milik Bunda Dorce. Show. Lagi. Oh, itu dulu cool ya. Aduh. Iya, pengalaman itu sih ya sesuai agama masing-masing pasti Benar. adalah Dan di semua ajarannya. agama juga ada. Pasti ada ajarannya gimana kita menanggapi dunia lain lah, bisa dibilang kan. Nah, ya udah, kalau agama Islam kan jangan lupa doa. Betul. Terus saling menghargai juga. Mm-mm. Terus ya apa ya? Dan karena memang ada juga sih pengaruhnya godaan gaib itu tuh ke rumah tangga sebenarnya. Benar, Ya makanya. kayak Jadi, tadi kan. rumahnya hawanya panas apa Iya. segala macam. Emang yang paling gampang adalah kita ibadahnya dikencengin aja udah. Ibadahnya Nah. dikencengin. Karena kalau misalnya kita makin dekat sama Tuhan, mereka juga Iya. mau ganggu juga gak enak. Bener. Nah masalahnya gue juga sholatnya jarang coy. Sama. Tapi lu Sholatnya jarang, zina, Masya judi Allah. enggak, narkoba Masya Allah. jarang. jarang berarti sih. Oh, kadang-kadang. Udah lama enggak, ya kan? Jangan dong. Jangan dong, nggak boleh. Jangan, Nggak nggak boleh. bagus, nggak Nggak bagus. bagus. Bercanda. Tapi di rumah ini kan lu di baru nih. Lu kan Iya, baru lu kan. sempet- Lu nggak ada aneh-aneh. nggak ada sih kalau di pengalaman. belakang mah kebun pisang. Aneh ya? Nggak, Nggak maksudnya ada. lu nggak ada sama sekali gangguan gitu?
Gak ada gue. Nah itu Karena- dia emang karena kalau misalnya di pola pikir kita Benar, itu ngaruh. menangkal dan tetap optimis, itu kan jadinya sugesti kan. Betul. Iya, betul. Gitu. Kadang-kadang yang kita takutin sendiri adalah sugesti kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Angin Yes. lewat, bilangnya ada setan. Tapi setan malah ini kali ya, malah ini takut nih, gue takutin lah gitu kan. Iya, Iya, makanya. bener. Dulu juga gue gitu, gue ngontrak di samping pohon pisang, anakku rewel-rewel, tapi gue gak nganggap itu, maksudnya ya udah setel murotal aja di YouTube, jangan terlalu berlebihan gitu Stel loh. murotal. Iya, kan ada tuh alat Iya, iya. ruqyah Banyak, jin iya. anak rewel, gue Iya. suka gitu. Kalau di Iya, rumah iya, gue rewel, betul. pasang aja, alhamdulillah sih langsung gak kenapa-napa. Iya, jadi Bener. intinya jangan takut lah, kecuali kalau kita lagi pergi traveling ke luar kota Nah, kita Nah, nggak itu tahu. jangan jalan sembarangan. misalnya atau ke pantai gitu-gitu, udahlah mau nggak mau suka nggak suka Kita ngikutin adat situ. ngikutin adat situ aja Iya. biar nggak beda aja memang. Jangan takabur deh, gue gak percaya, gue tantang. Wah, itu tuh yang serem tuh. Kadang-kadang Ngeri gini banget loh, tuh. gue mikirnya gini ya. Kalau misalnya kita datang ke satu pantai atau satu hutan, ya kan, semua wajib ngasih seserahan. Itu kan berarti kan setannya udah dimanjain lah ya. Iya nggak sih? Iya, Iya kan? Ditraktir Udah dulu ya. diservis gitu. Nah, kalau misalnya kita datang ke sana emang nggak diservis, ngambek kan? Ya emang udah salah settingannya. Coba dari dulu, coba kita kompakan nih semuanya. Nggak usah ngasih-ngasih sajen. Iya, Iya, bener. benar, benar. Awal-awal dikasih bencana dikit lah sama tuh setan. Udah Habis habis itu kan udah ya. Jadi Bener sebenarnya juga sih, Nah, karena kan? dimanjain. karena Jadi kalau nggak dia, Nagih ya. kalau ada yang nggak manjain dia, jadi nagih. Gitu. Istilahnya Bener, kayak bener. reman ya di Tanah Abang ya. Nah. Udah biasa dapat jatah, nggak Sekalinya dikasih nggak jatah, dapet, marah. diobrak-abrik ya. Nah itu dia, mungkin itu setan-setan itu perlu dididik pelan-pelan tuh. oh, iya, Makanya di Indonesia kan masih ngemanjain banget. mungkin kita harus bikin akademi setan Indonesia ya. Iya. Ekspresikan diri. Asih Waduh. jadi ya asih. Tapi seru juga ya kalau ngebahas setan-setan yang gini Seru ya. ya. Berarti kita Seru. akan ada episode lain yang juga akan ngebahas ini. Kita juga. akan ngebahas setan. Masih. Nanti kita akan tanya pengalaman-pengalaman teman-teman kita. Kita buat polling dulu kali ya. Iya. Ceritain pengalaman setan, ntar kita bacain di Bener. spesial kita keluarin malam Jumat berarti. Waduh, ngeri banget nih ya. Iya kan? Ngeri ngeditnya maksudnya. Susah ngeditnya soalnya sunah Rasul Dia ya. mengeluarkan ide di mana bukan dia yang mengeksekusi tapi orang lain yang mengeksekusi. Itu Yang tadi lupakan saja. Gak apa-apa. gak apa-apa. Tapi beneran nih pasti Banyak kita sih yakin kayaknya. Pak RT Bu RT pasti banyak yang punya pengalaman gaib gini. Iya. Boleh dong di-share di @KDRT Podcast. Nanti di Instagram kita bakalan kumpulin, kita bacain juga cerita-cerita serem. Iya. Baiklah, kalau begitu kita tutup saja. Oke, kita tutup saja. Terima kasih telah mendengarkan podcast KDRT. Sampai ketemu lagi. Belum. Gimana? Belum. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di podcast KDRT. Kisah Kisah dalam dalam rumah rumah tangga. Bersama dengan kamu di podcast KDRT Kisah